Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, selamat undang. Kita masuk ke pertemuan 8, ITS pertemuan 7, sekarang pertemuan 8. Kita akan mendengarkan presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Pada kelompok 1 dan kelompok 2, Bapak persilahkan. Bentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya moderator dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah analisis rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita cari. Adapun topik yang akan kami bahas adalah analisis rencana pelaksanaan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Malika Nur Agustin yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Pertama, perkenalkan nama dulu. Nama anggota saya ada Putri, Siska, dan Apridita. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembuka, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan sesi tanya jawab. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang pertama saya akan menjelaskan perkembangan revisi RPP. Pada RPP 1 lembar, kelas 2, semester 1, revisi 2020-2021 ini, tema pembelajaran masih sama dengan versi sebelumnya. Sesuai program tahunan, program semester, dan silabus, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan pada buku guru dan siswa antara cetakan pertama dan kedua. Terus, pada cetakan pertama, tema berjudul kegiatan sehari-hari. Pada cetakan kedua, tema berjudul tugasku sehari-hari. 2. Pada cetakan pertama, isi dari tema 3 secara keseluruhan menunjukkan perilaku kedisiplinan, menyajikan pengetahuan faktual dalam berbahasa yang jelas, sistematis. Sedangkan pada cetakan kedua, tema menemukan kosakata berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dan sehari-hari. Selanjutnya saya persilahkan Putri untuk membacakan materi yang kedua. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian sikap.
Penilaian sikap pada cetakan ke-1, teknik dan instrumen penilaian sikap menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Sedangkan pada cetakan kedua, teknik dan instrumen penilaian sikapnya terdiri dari 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Pada sikap spiritual, ranah yang diteliti yaitu ketaatan beribadah, perilaku bersyukur, kebiasaan berdoa, toleransi. Sedangkan pada sikap sosial yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan untuk Siska membacakan materi yang ketiga. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penilaian pengetahuan. Pada cetakan RPP tentang teknik dan instrumen, penilaian pengetahuan meliputi 2 tes, yaitu tes tertulis dan tes observasi pengamatan. Pada tes tertulis, teknik yang digunakan yang pertama memilih jawaban, misalnya memilih benar atau salah dan sebagainya. Yang kedua, mensuplai jawaban, seperti mengisi, melengkapi, menjawab dengan singkat, dan menguraikan. Selanjutnya, pada tes observasi atau pengamatan, digunakan pada saat berdiskusi, tanya jawab, bercerita, atau berpidato dan berpendapat. Sedangkan pada cetakan kedua, teknik dan instrumen, penilaian pengetahuan meliputi 3 tes. Yang ada yaitu tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Pada tes tertulis, teks soal dan jawabannya tertulis, yaitu berupa pilihan ganda, isian benar atau salah, menjodohkan, dan menguraikan. Pada tes lisan, berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan secara lisan, dan siswa merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Yang terakhir, pada penugasan. Pada penugasan berupa pemberian tugas kepada peserta didik, baik untuk dilakukan di sekolah, di rumah, maupun di luar sekolah. Terima kasih. Terima kasih kepada Siska yang telah menjelaskan materi. Materi selanjutnya, yaitu materi terakhir, akan disampaikan oleh Apridita. Nama saya Apridita Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian keterampilan. Pada RPP lengkap, teknik dan instrumen penilaian sikap berupa penilaian sikap spiritual, berperilaku syukur, berdoa sebelum belajar, dan toleransi dalam beribadah. Sedangkan pada RPP 1 lembar, teknik dan instrumen penilaian keterampilan meliputi 2 teknik penilaian, yaitu penilaian observasi dan tes tulis. Jenisnya multiple choice. Multiple choice itu pilihan ganda. Penilaiannya berupa kumpulan lembar observasi, seperti tadi juga pilihan ganda atau Google Form, dan LKPD. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Jika sekarang itu sesi tanya jawab ya teman-teman. Yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Nanti insya Allah kami menjawab.
Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, Bapak yang mau bertanya, biar aktif. Izin bertanya. Oh, mahasiswa dulu, silakan. Pertanyaannya, apakah penyusunan RPP merupakan tugas administratif seorang guru? Apakah penyusunan RPP merupakan tugas administratif seorang guru? Udah, ya itu aja. Terima kasih. Silahkan Siska menjawab pertanyaan dari Andri. Pertanyaan dari Andi akan dijawab oleh Siska. Saya persilahkan. Tadi pertanyaan dari Andri, apakah penyusunan RPP merupakan tugas administrasi seorang guru? Jawabannya tidak. Penyusunan RPP bukan merupakan pekerjaan yang bersifat administratif, melainkan bagian tugas profesi seorang guru sebagaimana tercantum pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Terima kasih. Terima kasih kepada Siska yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak. Kayaknya dari mahasiswa dulu aja. Tawarkan dulu ke mahasiswa. Tiap kelompok minimal satu pertanyaan. Belajar bertanya. Silakan. Kalau nggak ada, biar nggak hening Bapak yang mau bertanya. Yang Bapak inginkan adalah RPP yang kayak gimana yang digunakan di sekolah sekarang ini. Nah, lalu bagaimana perkembangan dari awal? Kan ada RPP sekian komponen, ada yang Bapak komponen. Bapak ingin melihat RPP yang digunakan di lapangan. Seperti itu. Ada tidak? Kalau ada silakan tampilkan. Terima kasih. Silakan. Bentar ya Pak.
Ini adalah, izin menjawab Pak, ini adalah contoh dari RPP yang sekarang dipakai sama guru. RPP-nya dimaksimalkan lagi, nggak dibikin ribet gitu. Dipermudah, jadi gampang bacanya, gampang memahaminya. RPP itu kan ada komponen-komponennya. Banyak sekali yang bisa kita analisis dari RPP. Komponennya ada komponen apa saja. Terus RPP yang lengkap itu ada beberapa komponen. Yang sekarang ada beberapa komponen. Itu bisa banyak sekali dijelaskan. Nah, lalu bagaimana membacanya RPP itu, silakan untuk dijelaskan. RPP itu kan ada 3 komponen, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan, dan penilaian pembelajaran, assessment. Komponen-komponen lainnya adalah pelengkap. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk pada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Kegiatan belajar dan asesmen dalam RPP ditulis secara efisien. Itu, Pak. Terus RPP yang dulu, berapa komponen, contohnya bagaimana, kenapa bisa berubah menjadi hanya beberapa komponen, gimana ceritanya? Bisa diceritakan nggak kepada kami? Bagaimana? Itu kan teman-teman yang tampil ini sudah membaca secara mengakar gitu. Gimana perkembangan RPP yang digunakan di sekolah dasar ini? Mengapa RPP yang sebelumnya diganti menjadi RPP yang sekarang itu bertujuan untuk meringankan tugas guru. Karena ini guru banyak mengeluh dengan kewajiban menyusun RPP yang jumlahnya belasan bahkan berpuluh-puluh halaman.
itu adalah usulnya perubahan RPP yang sebelumnya jadi RPP yang sekarang yang lebih mudah dibuat, terus lebih lengkap gitu, Pak. Jadi sebenarnya nggak apa-apa masih pakai RPP yang lengkap. Tapi sekarang udah ada RPP yang lebih ringkasnya. Kalau emang gurunya nyaman sama RPP yang lengkap, nggak apa-apa. Itu RPP yang yang lebih pendek itu fungsinya karena dibuat RPP yang sedikit itu fungsinya agar guru menguruh membuat RPP yang berpuluh-puluh halaman. Ada nggak contoh RPP yang komponennya lengkap bandingkan dengan komponennya hanya beberapa halaman ini? Misalkan contoh dalam satu pembelajaran, bagaimana contohnya? Yang lainnya, Bapak ingin lihat, Malika aja yang menjawabnya ini. Coba Bapak ingin lihat yang lainnya. Coba Putih, Afridita, Siska, coba bisa tampilkan nggak RPP yang sebelumnya, yang beberapa komponen. Ini RPP yang lengkap, yang versi lama sebelum ada RPP 1 lembar. Langkah baiknya sambil dijelaskan, ya teman-teman tahu, dikomunikasikan. Coba belajar mengkomunikasikan. Jadi RPP ini menceritakan apa, komponennya apa saja, gitu. Tujuannya apa, sambil dikomunikasikan. Silakan. Belajar presentasi yang baik, silakan. Bisa ditampilkan tadi RPP yang tadi? Silakan dijelaskan, coba tampilkan.
Coba yang tadi, coba bunyikan RPP itu komponennya apa saja, terus KD-nya apa, KI-nya apa, lalu dia menjelaskan tujuannya apa. Silakan. Sebentar, Pak. Karena ini Zoom-nya Zoom gratis ya, hanya 40 menit, jadi kita batasi saja satu kelompok 40 menit seperti itu. Jadi harus diefektifkan dalam waktu 40 menit. Ada waktu 10 menit lagi, silakan. Jadi kalau ini udah habis, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Jadi di sini ada RPP 1 lembar yang sedang digunakan oleh guru-guru. Ada komponen yang pertama, tujuan dari pembelajarannya. Tujuan dari pembelajarannya, di sini ada peserta didik dapat menuliskan kosakata tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di sekolah, menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di rumah, serta dapat mempraktekkan gerak kekuatan dengan benar. Jadi, RPP ini dibuat untuk sekarang yang sedang menghadapi pandemi. Terus ada langkah-langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajarannya ada di bawah. Di sini juga udah ditulisin kegiatan 1 dan kegiatan 2, juga sudah disimpan link YouTube yang harus ditonton oleh peserta didik. Di sini juga ada beberapa pertanyaan atau soal yang akan diisi oleh peserta didik dan nantinya akan dimasukkan ke penilaian yang akan direkap oleh guru setiap harinya. Terus penilaian pembelajarannya, sistemnya peserta didik biasanya dimasukkan ke dalam grup yang di dalamnya sudah ada guru juga. Jadi di situ setiap harinya akan diabsen dan diberikan penilaian oleh guru yang ada di grup itu untuk dimasukkan ke dalam rekapan penilaian yang akan dilaporkan ke sekolah nanti. Kompetensi intinya, yang satu
menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Yang di RPP lengkap, yang kompetisi dasarnya, yang pertama, melalui grup WhatsApp dengan bantuan video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan 3 kosakata yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi di rumah. Yang kedua, melalui grup WhatsApp dengan bantuan video, yang tadi tujuan. Yang ketiga, melalui grup WhatsApp dengan bantuan video pembelajaran, peserta didik dapat menyusun kata menjadi kalimat yang utuh dengan percaya diri. Yang keempat, dengan bimbingan orang tua, peserta didik dapat membuat kalimat dengan ejaan yang tepat. Yang kelima, melalui grup WhatsApp dengan bantuan video pembelajaran, peserta didik dapat menyebut 3 pecahan nilai mata uang. Yang keenam, melalui grup WhatsApp dengan bantuan video pembelajaran, peserta didik dapat memasangkan harga barang dengan nilai mata uang dengan percaya diri. Yang ketujuh, dengan bimbingan orang tua, peserta didik dapat membedakan harga 3 jenis barang dengan nilai mata uang dengan teliti. Yang kedelapan, dengan bimbingan orang tua menggunakan media uang, peserta didik dapat mengurutkan nilai mata uang dari terendah hingga tertinggi dengan teliti. Yang 10, melalui grup WhatsApp dengan bantuan video pembelajaran, peserta didik dapat mengelompokkan tugas anggota keluarga di rumah dengan cermat. Yang ke-11, peserta didik dapat menjelaskan makna simbol rantai pada sila Pancasila kedua dalam keluarga dengan santun. Dan yang terakhir, dengan bantuan video pembelajaran, peserta didik dapat menceritakan simbol rantai pada sila Pancasila kedua dalam keluarga dengan percaya diri. Untuk perbedaan RPP lama dan RPP baru, untuk RPP lama yang pertama, format guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara yang masih kaku. Yang kedua, komponennya, RPP memiliki terlalu banyak komponen, guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci, atau satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman. Dan yang ketiga, durasi penulisannya, dalam penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Untuk RPP barunya, yang pertama, format guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Yang kedua, komponennya ada 3. Ada 3 komponen inti. Komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri, yaitu diantaranya ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Cukup hanya 1 halaman saja. Dan yang ketiga, durasi penulisannya. Penulisan RPP di RPP versi baru ini yang 1 lembar dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Karena waktunya 1 menit lagi ya, jadi kita mau tutup presentasinya. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan yang kami perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.